Sobat Luffy chapter 1132, janji Loki pada Luffy. Dan ya mohon maaf ya, pembahasan chapter kali ini amat sangat terlambat. Yang biasanya saya tuh upload jam 6 sore hari Sabtu, sekarang baru bisa upload karena waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu saya ada acara keluarga pergi keluar kota dan saya harus nyetir mobil sendiri, gak ada yang gantiin. Dan jelas saya jadi tidak punya waktu dan tenaga untuk jangankan ngedit, bikin skripnya aja nggak ada. Jadi kalau kalian yang masih mau menonton video pembahasan yang amat sangat telat ini sampai selesai, saya amat sangat berterima kasih. Kalau begitu kita langsung aja lah ya, siapin makan malam kalian, kita mulai pembahasan chapter kali ini. Dan ini saya pakai jaket ya, meriang guys. Ini AC-nya dingin banget, perasaan biasanya juga enggak. Cover story kali ini, si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil Inari volume 19. Kastil Udon yang dibangun lagi di lokasi tambang. Gedung baru nih kayaknya nih. Dan mereka masih mencari pencuri pedangnya ya. Semoga aja buruan ketemu lah deh. Dan ayo kita masuk ke dalam pembahasan cerita kali ini yang berjudul Petualangan di Elbaf. Cerita dibuka dengan kedatangan bajak laut raksasa di Elbaf dan terdengar seperti suara trompet Viking gitu. Dan dari pulau ada yang berteriak nih, itu ada The Great Eric. Yang ternyata itu adalah anak kecil raksasa yang ada di dalam bar di Elbaf. Anak kecil raksasa? Ya itulah pokoknya. Dia bilang sama ibunya nih, ini ibunya bukan sih? Kita anggap ibunya aja lah ya. Bajak laut raksasa sudah kembali. Dan si ibu ini menjawab, syukurlah, tapi mereka lama juga ya. Terus anak kecil ini ternyata bernama Cullen. Dia keluar dari bar dan berteriak, "Hei Kapten, apa kalian akan mampir ke bar dulu?" Dari jauh Brogy hanya menyilangkan tangannya, yang itu berarti mereka tidak berniat mampir. Si Cullen kecewa. Dia lalu kembali ke dalam bar dan merengek ke ibunya. Ini gawat, sepertinya mereka akan langsung pergi ke atas. Si ibunya cuma ngomong, oh ya? Tapi karena di sini kita lagi ada pelanggan, kurasa itu hal yang bagus deh. Soalnya kalau mereka berpesta bisa-bisa sampai 3 hari hanya untuk minum-minum. Oh ya, kalau kau juga mau ke Midgard, tolong bawakan ini ya. Ini makanan kesukaan Ripley. Di dalamnya juga ada makanan kesukaan ayahmu. Cullen menjawab, wah terima kasih. Oh ya, kalian tahu tidak kru bajak laut yang dibawa Kapten Dory dan Brogy? Bos rambut merah pernah bilang kalau kapten mereka adalah orang yang belum lama ini dinobatkan sebagai Yonko loh. Di sini Shanks berkata, Luffy si topi jerami. Jangan pernah lupakan nama itu. Cullen lalu berkata, aku pergi dulu. Dan dibalas oleh pelanggan yang lain. Hei bocah, tolong sampaikan pada bos kalau nanti kami akan membawa makanan untuk pesta ya. Ya nanti akan aku sampaikan. Bos di sini mungkin maksudnya Dory dan Brogy ya. Terus di lautan ada Hadrudin dan temannya Stanson. Lihat, itu Great Eric. Wah, pas sekali. Pelanginya sedang muncul. Ayo kita nebeng. Lah, nebeng. Dan kita melihat sebuah pelangi yang muncul dari atas Elbaf ke bawah. Orang-orang di kapal The Great Eric pada bingung dan ramai nih. Ada pelangi. Wah, pelanginya indah sekali. Apa di ujung sana sedang hujan ya? Brook lalu berkata, ini pertama kalinya aku melihat pelangi dari jarak sedekat ini. Pony, pelanginya terlihat sangat jelas. Robin dan Franky hanya melongo kaget melihat pelangi ini. Jinbe, takut sangka akan bisa melihat pelangi dari sudut ini. Lilith, dilihat berkali-kali pun pelangi itu memang hal yang indah namun juga misterius ya. Terus Brogy mengatakan hal yang aneh. Memangnya seaneh itu ya? Kita bisa melukis pelangi menggunakan batu matahari yang disebut painter ini kan? Jinbe bingung, melukis? Maksudmu kalian yang menciptakan pelangi itu? Brogy hanya menjawab, tentu saja. Hah? Pelanginya dilukis guys. Dikira tugas anak TK gambar kali ya? Nggak cuman sampai di situ guys, lebih seru lagi nih. Ada kru yang memanggil Brogy. Bos, bersiaplah, kita sudah dekat dengan kaki pelanginya. Brogy lalu menjelaskan, oke, sebaiknya kalian berpegangan pada kami ya. Soalnya kapal ini akan miring sampai tegak lurus. Pada bingung kan? Tegak lurus, apa maksudmu? Tiba-tiba semua orang itu miring jadi mau jatuh. Wah, tunggu sebentar, apa yang terjadi? Brogy lalu ngomong, oke, ayo kita mulai. Iya, aku lupa menjelaskan. Pedesaan di Elbaf ada di atas pohon itu. Karena itulah kita akan melintasi pelangi ini untuk pergi ke sana. Begitu tiba di sana, kita akan berpesta dengan meriah. Franky kesel. Bukan itu yang harusnya kalian jelaskan. Apa maksudnya melintasi pelangi ini? Pony panik. Barusan kalian bilang kapal ini sedang melintasi apa? Pelangi kan adalah fenomena alam yang terjadi saat air hujan memantulkan cahaya yang dipotong langsung sama Brogy. Kalian ini bicara apa sih? Dory dan Brogy berkata, yang namanya pelangi itu memang bisa dilintasi kan? Hei, yang benar saja. Dan di sini kita melihat kapal The Great Eric dan kapal Hadrudin benar-benar bisa melintasi pelangi ini. Gokil, mantap. Kita benar-benar melintasinya. Brogy menjawab, sungguh hari yang tepat untuk berlayar di atas pelangi. Arus pelangi sedang searah dengan tujuan kita. Cukup sekali dayung, maka angin dan arusnya akan membawa kita sampai tujuan. Jinbe berkata, kalau Luffy dan yang lainnya melihat ini, pasti mereka akan sangat heboh. Bro, aku pun sudah merasa heboh kok. Yo.
Franky, aku juga sama. Au! Bonnie terkagum-kagum. Hebat. Seolah ini adalah laut dengan 7 warna. Aku juga bisa mendengar suara gemerincing air yang sangat indah. Robin, ternyata masih ada banyak hal yang belum kita ketahui ya. Terus ada yang nyanyi Sake Bings nih, cuman nggak tahu yang nyanyi siapa, mungkin Brook kali ya. Terus kapal Hajrudin mendekat. Hei, Bos Dory, Bos Brogy, apa si topi jerami sudah bersama kalian? Brogy menjawab, oh, kukira siapa? Ternyata Hajrudin dan Stanson ya. Franky langsung pose. Wah, lama tidak bertemu, Hajrudin. Wah, si manusia besi. Hajrudin dan Stanson lalu ngomong, oh, jadi si topi jerami dan yang lain akan datang terlambat ya. Padahal kami sudah menyiapkan daging heladir khusus untuknya. Dory Brogy seneng banget. Wah, daging heladir, enak banget tuh. Aku jadi lapar. Hajrudin menyela. Berharap saja masih ada sisa untuk kalian ya. Soalnya aku ingin si topi jerami mencicipi daging ini lebih dulu. Ya, benar juga ya. Terus kita dibawa ke jembatan gantung yang menghubungkan Niflheim dan Midgard. Untuk istilah ini aku jelasin nanti ya. Kita lanjut dulu aja. Tonton video ini sampai selesai. Yang penting ini menghubungkan level bawah dan level tengahnya Elbaf. Di jembatan terlihat Gerd, si perempuan raksasa, dan Goldberg sedang membawa sandiku berlari mengejar Road. Tiba-tiba Luffy terbang dari bawah ke atas. Wah, Thousand Sunny, hei itu kapal kami. Gerd dan Goldberg senang melihat Luffy. Gerd langsung membawa Luffy di tangannya. Hei, kau ini Luffy ya? Lucu sekali. Sebenarnya aku ini sangat suka pada manusia. Tapi jangan samakan aku dengan raksasa yang satu tadi ya. Aku ini berbeda dengan Road yang gila itu. Aku tidak akan mengurungmu, aku hanya ingin berteman denganmu. Goldberg di sini menegur Gerd. Hei Gerd, ini bukan waktunya untuk membahas hal itu. Gerd menjawab, oh iya, maaf ya, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi pada kalian. Kalian dibawa secara paksa ke sini kan? Ini semua perbuatan si Road yang gila itu. Aku sendiri juga menjadi temannya karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf ya. Luffy sadar, maksudmu si kepala bertanduk itu ya? Goldberg di sini berkata, omong-omong barusan kau melompat dari Niflheim kan? Apa kau sempat terjatuh ke bawah sana? Luffy wajahnya langsung panik. Dia teringat perkataannya Loki. Luffy, jangan katakan pada siapapun tentang pertemuan dan janji kita ini ya. Luffy panik. Begini, sebenarnya aku Gerd di sini panik. Wah, padahal cuacanya sedingin ini, tapi keringatmu mengucur dengan deras. Jangan cemas, sekarang kau bisa tenang. Pokoknya syukurlah kau baik-baik saja. Terus kita dibawa ke level 2 atau tingkat kedua dari Elbaf, yaitu adalah Midgard. Akhirnya terkejar juga. Kembalilah padaku. Kalian semua adalah living doll terbaik yang pernah kumiliki. Chopper dan Nami ketakutan karena ternyata Road berhasil mengejar mereka. Road di sini berkata, sebelum ketahuan yang lain, aku akan mengurung kalian di tempat yang jauh lebih aman. Kalian akan menjadi peliharaanku selamanya. Nami Taso, Chotaso, Defufufufufu. Wah, tiba-tiba Road tertimpa pohon raksasa yang dipotong oleh Zoro dan langsung pohonnya diinjak oleh Sanji. Nami lalu berkata, yang benar saja, kukira binatang sekalipun tidak akan terperangkap jebakan remeh seperti ini. Usopp panik. Wah, Zoro, Sanji, kalian sudah kelewatan. Zoro di sini malah ngeles. Kita tidak melukainya secara langsung, jadi harusnya tidak masalah kan? Sanji langsung berkata, oke, ayo kita pergi dari sini. Aku ingin segera melihat negeri para raksasa. Road kesel. Dasar manusia kerdil keparat. Tiba-tiba dari arah belakang, Gerd dan Goldberg mengejar. Itu dia. Lihat, di sana juga ada kru topi jerami yang lain. Mendengar suara Gerd, Road ini halu nih. Itu suara Gerd Tasu. Dia pasti datang untuk menolongku. Buset. Ini raksasa satu mesum bener ya. Tapi tiba-tiba Road dihajar oleh Gerd dan Goldberg menggunakan kapak dan gadanya. Hentikan perbuatanmu, dasar Road gila. Aduh, kalau gada masih oke. Kalau kapak cok, itu salah geser dikit aja, bilahnya bisa menggal kepala tuh. Sanji di sini senang banget. Wah, si nona raksasa yang cantik tadi. Suruh dengan santai, lihat itu. Sekarang bukti bahwa kita pernah menyerangnya sudah hilang kan? Usopp menjawab, iya sih. Nami sadar. Luffy, teman-teman, hey. Luffy berkata, Thousand Sunny ada di sini juga loh. Gerd lalu menyambut yang lainnya. Hai, pasti kalian kru topi jerami ya? Namaku Gerd dan dia adalah Goldberg. Kami adalah teman dari Hajrudin. Goldberg menjawab, kami minta maaf atas pengalaman menakutkannya yang terjadi saat kalian datang kemari. Mulai sekarang izinkan kami untuk memandu kalian. Sanji seperti biasa, yeay dipandu sama Dona Gerd. Zoro ngomong, jujur kami sama sekali tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Dijawab oleh Gerd, nanti akan kami jelaskan sebagai permintaan maaf. Luffy langsung lari. Usopp, ayo kita buruan pergi. Katanya di level ini ada desa Elbaf loh. Usopp dan Chopper bersemangat. Wah, aku penasaran juga. Ayo kita lihat. Mereka langsung kabur dan Gerd berkata, jika terus ke arah sana hingga keluar hutan ini, kalian akan menemukan awan. Kalau menaiki awan itu, nantinya kalian akan melihat desa yang dimaksud. Gerd langsung membawa Zoro, Nami, dan Sanji di tangannya. Ayo kita ke sana juga. Luffy dan yang lain sampailah di ujung hutan ini dan langsung lompat ke atas awan. Wah, ini awan pulau. Yang benar, tadi dia bilang kalau awan ini bisa dinaiki kan? Luffy terus melihat kagum pemandangan yang ada di depannya.
Di saat yang sama, kapal The Great Eric dan Hadrudin hampir sampai di level kedua. Brogy bercerita, setelah melewati awan itu, kalian akan bisa melihat desa yang kami maksud. Elbaf terdiri dari 3 level, Asgard, Midgard, dan Niflheim. Dari yang teratas adalah Asgard, Midgard, lalu Niflheim yang paling bawah. Dori melanjutkan, tempat tinggal kami berada di tingkat yang disinari matahari, yaitu adalah Midgard. Dan di tingkat ini terdapat beberapa desa. Tempat ini begitu luas sehingga seluruh pemandangannya tidak bisa tertangkap sekaligus oleh mata. Lalu, di sanalah desa tempat kami tinggal. Robin sangat kagum melihat apa yang ada di depannya. Selamat datang di Elbaf! Dan kita akhirnya melihat pemandangan pemukiman Elbaf yang sesungguhnya. Anjir cuy, ini gambarnya. Detailnya ya Allah, bagus banget. Terima kasih Oda CC, terima kasih. Ini bagian lantai atau bawahnya apa ya? Kayak ranting pohon gitu gak sih? Luffy dan Usopp lalu mengingat mimpi mereka untuk pergi ke Elbaf. Teman-teman, suatu hari nanti kita semua pasti akan datang ke Elbaf. Elbaf adalah desa para kesatria. Usopp, ayo kita pergi ke sana. Dan coba lihat wajah Luffy dan Usopp ini. Wah, sumpah guys, ini benar-benar mewakilkan perasaan kita. Terharu, seneng, nostalgia dengan mimpi kita. Aduh, ini bagus banget. Semua orang yang ada di kapal terkagum-kagum melihat hal ini. Kecuali Sanji si bangsat satu nih, malah tiduran di tangannya Gert. Bener-bener nih orang. Luffy dan yang lain melihat kapal The Great Eric juga sampai bersama Hadrudin. Loh, itu kan, hei, itu si topi jerami. Franky ngomong, ah, itu Luffy dan yang lainnya. Kalian di sini rupanya. Kami sudah mencari kalian kemana-mana. Luffy menjawab, kalian baru saja sampai ya? Syukurlah kita bisa bertemu. Semua baik-baik saja kan? Tapi Luffy, Usopp, dan Chopper kaget sekaligus iri. Kenapa kalian bisa berlayar di atas pelangi? Kami juga mau. Dan chapter ini ditutup dengan sebuah narasi dari seseorang yang misterius. Semakin besar ukuran sesuatu, maka semakin menakjubkan pula hal itu terlihat. Semua orang pasti setuju bahwa kemegahan pemandangan ini terlalu menakjubkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah kerajaan Warland yang berlokasi di Pulau Elbaf. Namun pada umumnya, tempat ini dikenal sebagai Elbaf. Kerajaan bangsa raksasa. Sungguh tempat yang sangat menakjubkan. Bagi para petualang, jangan sampai kalian menyesali waktu yang telah berlalu. Karena begitu berlalu, maka waktu tak akan pernah bisa diputar kembali. Namun, camkan ini baik-baik. Jika aku boleh menuliskan satu hal tentang Elbaf, yang dikenal sebagai negeri megah dan misterius ini, jangan pernah tinggal terlalu lama di negeri itu. Tertanda, Louis Arnold, sang penjelajah. Dan chapter ini selesai. Nice, satu masterpiece lagi dari Oda Sensei setelah libur cukup lama nih. Dan ada beberapa yang pengen aku bahas ya. Aku pengen bahas tentang pelangi ini dulu nih. Aku nggak ngerti apakah pelangi yang bisa dibuat dengan batu painter ini, atau bisa kita sebut stone painter ini ya, akan digunakan sama Oda lagi di kedepannya. Menurutku sih akan dipakai lagi. Ini karena teknologi yang menarik banget untuk dipakai. Cuma yang pengen aku bahas adalah terima kasih Oda Sensei, terima kasih karena aku seneng banget dengan bagian ini, jujur aja. Seolah Oda Sensei itu pengen mewujudkan mimpi anak-anak atau mimpi kita waktu masih kecil yang pengen, cuman waktu kecil, sekarang saya juga masih penasaran. Yang pengen tahu rasanya melihat ujung pelangi itu seperti apa, dan kayaknya seru banget gitu kalau bisa naik ke atas pelangi. Oda kayak bilang lewat Dori dan Brogy, bisa kok, tuh kita bisa jalan di atas pelangi. Mantap bener. Dan ini adalah alasan aku suka banget dengan One Piece, gimmick-gimmick sepele seperti ini yang mungkin tidak works, tidak bisa digunakan di judul-judul yang lainnya, tapi ini hanya bisa digunakan di One Piece. Ini yang membuat One Piece itu manga yang beda dari manga yang lain. Logika jangan dipakai waktu baca manga atau nonton anime. Iya, tapi kalau di One Piece ini levelnya lebih dari itu. Salut Oda Sensei, salut. Terus di sini kita melihat ada level atau tingkatan dari Elbaf yang ini tadi pengen aku bahas. Cuma di sini terjemahannya masih bikin aku bingung nih. Di sini aku kan pakai terjemahan resmi dari Manga Plus versi bahasa Indonesia. Tingkatan bawah itu Niflheim, tingkatan 2 Midgard, terus yang paling atas Asgard. Tapi di Manga Plus juga versi bahasa Inggris ini dijelaskan dari bawah Underworld, yang tengah itu Sunworld, dan yang paling atas Astral World. Yang versi bajakan bahasa Inggris dari bawah itu adalah The Dead Realm, The Sun Realm, dan The Heaven Realm. Terus pada bahasa Jepang yang aslinya nih dari tingkat bawah itu Meikai, Yokai, terus Tenkai. Mana ini? Aku jujur bingung waktu pembahasan ini mau pakai yang mana, nggak ngerti dah. Kalian cocoknya yang mana? Silahkan komentar di bawah. Selanjutnya udah jelas nih, apa janji yang dibuat Loki dan Luffy. Sampai-sampai Luffy ini mau merahasiakan pertemuan mereka. Sejauh ini kan tujuan Loki, dia pengen bebas gitu dari belenggunya, dari rantainya. Kemungkinan dia meminta Luffy untuk membebaskannya kan. Seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya. Pertanyaanku bukan tentang tujuan Loki-nya,
Tapi Luffy-nya, apa yang Luffy inginkan dengan membebaskan Loki? Ini pertukaran apa nih yang setara nih? Luffy kan bukan orang yang suka menuruti orang lain, dia tuh egois banget gitu. Semaunya dia lah pokoknya. Artinya di sini Luffy mendapatkan sesuatu yang dia mau kan, yang dia cocok. Ada yang berteori Loki dan Luffy akan beraliansi bang untuk ngalahin bajak laut yang lain. Tapi kan Luffy nggak suka dengan Loki yang menghina Shanks kan. Terus ada yang bilang dibantu buat ngalahin musuh Luffy yang lain bang, ngalahin Kurose. Melihat dari sifatnya Luffy kayaknya enggak deh. Keinginan yang Luffy banget menurutku adalah hal yang justru sangat sepele. Bagaimana kalau Loki bilang kalau kau mau melepaskanku, aku akan memberimu makanan dan daging sepuasnya khas dari Elbaf. Lah bang, masa gitu doang? Aku nggak maksa teoriku sih, cuman kita resapi bareng-bareng ya. Daripada menjadi aliansi, membantu mengalahkan bajak laut lain atau mengalahkan Kurose, emas, uang, dan makanan loh ya. Kira-kira yang paling cocok yang akan diterima Luffy yang mana deh menurut kalian? Kadang kan udah gitu ya, kita udah mikir kejauhan, ternyata udah sepele banget gitu masih penjelasannya. Ya nggak tahu lah ya. Terus di sini udah ngasih siluet lagi nih. Ini ya wah, ending chapter ini siluet lagi cuy. Ada sesosok manusia kecil yang kayaknya menggunakan caping nih ya. Terus rambutnya mungkin agak panjang. Ya wah, ini siapa lagi Oda? Mohon maaf ini saya nggak bisa mikir nih, lagi meriang nih. Tapi kalau dari caping begini ya, aku jadi keinget Kawamatsu dari Wano yang kapal apa kodok. Apakah jangan-jangan ini adalah orang Wano yang terjebak di Elbaf ya? Menurut kalian gimana? Dan yang terakhir pesan narasi dari Louis Arnold, sang penjelajah atau adventure. Siapa tuh Louis? Ini Louis jujur aja aku juga kaget. Dia pernah disebutkan pertama kali di chapter 115 saat di Little Garden yang rilis pada Desember 1999. Di sini dia dikenal sebagai salah satu penjelajah yang menulis perjalanannya di buku yang berjudul Brackman. Brackman kan itu buku yang sering muncul di One Piece yang merupakan kumpulan-kumpulan dari cerita perjalanan banyak petualang atau penjelajah. Dan dilihat dari chapter kali ini ya, jelas bahwa Louis Arnold ini pernah ke Elbaf dan dia menjelaskan bagaimana hebatnya Elbaf, tapi ada satu pesannya yang berkata jangan pernah tinggal terlalu lama di negeri itu. Dan dia juga bilang waktu tidak bisa diputar kembali. Oke, jadi kita coba logika nih, padahal aku tadi bilang jangan pakai logika ya. Logika kalimat ini adalah berarti kalau kita terlalu lama di Elbaf akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Pertanyaannya, kenapa? Raksasa Elbaf terlihat baik-baik saja, baik ke kru topi jerami juga malah. Jadi teoriku, ini peringatan Louis Arnold ini berhubungan dengan waktu. Bagaimana jika waktu yang berjalan di Elbaf itu tidak sama dengan yang terjadi di dunia luar? Jadi waktu di Elbaf itu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar Elbaf. Sebagai contoh, bagaimana kalau misalnya 1 hari di Elbaf itu berarti 7 hari di dunia luar? Atau mungkin kebalikannya, aku masih belum tahu lah. Karena udah saya menggunakan mitologi Viking dengan adanya Asgard, Midgard, Niflheim, yang mana kalau kita cari di internet, ada beberapa tulisan yang menyebutkan adanya perbedaan waktu antara Asgard DLL ini dengan dunia nyata yang juga digunakan di seriesnya Loki sekaligus filmnya Marvel Thor. Terus orang-orang di Asgard itu katanya umurnya lebih lama daripada orang-orang yang ada di bumi. Bagaimana jika konsep ini ada di Elbaf juga dipakai sama Oda Sensei? Jadi alasan kenapa raksasa Elbaf itu berumur panjang karena waktu di Elbaf itu lebih pelan dibandingkan dunia luar. Atau logikanya lebih cepat ya, aku juga bingung. Pokoknya ada perbedaan waktu lah. Yang juga membuatku kepikiran adalah perkataan dari si ibunya Kallen ini. Dia berkata syukurlah mereka selamat, tapi mereka lama juga ya. Padahal kejadian di Egypt perasaan nggak sampai berminggu-minggu deh. Ditambah dengan kapal bajak laut raksasa yang kesasar di lautan itu kan. Jadi bagaimana kalau waktu di Elbaf dan di luar Elbaf itu berbeda? Makanya makhluk-makhluk di Elbaf itu masih raksasa semua. Karena mereka adalah makhluk zaman purba. Dengan ukuran raksasa yang masih ada sampai sekarang. Yang bisa hidup karena perbedaan waktu ini. Nah itu adalah pembahasan chapter 1132 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. Dan gimana? Udah habis belum makannya nih? Sampai berjumpa di chapter berikutnya. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.